Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu majelis yang mulia ini, dan di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam thalabul ilmi, dalam menghadiri majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, sunnah Rasul SAW, dan dengan pemahaman para salafus saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Insyaallah kita akan mulai edisi perdana kajian kitab Fadlil Islam, keutamaan Islam, oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Ini merupakan kitab ke-6 yang kita kaji dari kitab-kitab beliau yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya. Yang pernah kita kaji dari awal di kajian-kajian kita, entah pada hari Ahad atau yang sebelumnya atau yang selainnya, mulai dari Qawaidul Arba', kemudian juga Al-Usulus Salasah, kemudian juga Kasyfus Syubuhat, kemudian Usulus Sittah, kemudian yang sudah kita kaji juga di TV Roja, yaitu kitab Akidah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan ini kitab yang ke-6, Fadli al-Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari dan memahami kitab ini dengan baik dan benar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian membaca kitab ini, yang pertama yang perlu kita sampaikan sebagai muqaddimah, motivasi kita mengkaji kitab ini, yang pertama untuk kita lebih bersyukur atas nikmat Islam dan as-sunnah. Ini salah satu motivasi dan juga buah dari mempelajari kitab ini. Kalau kita tahu ini adalah keutamaan Islam, kita semakin bersyukur kepada Allah sebagai umat Islam. Yang kedua, di antara motivasi kita dan juga sekaligus nanti buah dari mengkaji kitab ini,
semakin menambahkan kepada kita as-sabat, keistiqomahan kita dalam berpegang dengan Islam, tentunya ala Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara motivasi dan juga sekaligus nanti buahnya mengkaji kitab ini untuk kita terhindar dari segala bentuk hal-hal yang disusupkan dalam Islam, yang disandarkan kepada Islam, sedangkan Islam berlepas diri darinya. Itu sebagian dari motivasi kita mengkaji kitab ini. Dan kitab ini secara umum mungkin sebagai pelengkap dari kajian yang kita telah lewati dari buku-buku beliau atau yang sedang kita lewati, yaitu seperti kitab tauhid. Ya, apa mungkin tadi belum kita sebut kitab tauhid, ya masih kita kaji tiap hari Ahad ketiga ba'dal maghrib. Kitab tauhid itu secara umum tentang tauhid al-uluhiyah, tentang syahadat la ilaha illallah. Kalau buku ini lebih khusus membahas masalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lebih ke arah syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, atau lebih kepada manhaj metode kita dalam beragama ini. Jadi ini melengkapi kajian kita yang masih juga berlangsung tentang kitab at-tauhid dan juga yang sudah kita lewati dari kasus syubhat, yang itu arahnya kepada syahadat la ilaha illallah. Kalau ini arahnya kepada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun pemilihan judul Fadlul Islam ini hanya karena di awal pembahasan babnya bab ini. Ya, meskipun nanti pembahasan lainnya ada ya perbedaan masalah pembahasan. Dalam artian tidak hanya berkaitan dengan keutamaan-keutamaan Islam, namun juga tentang masalah tadi ittiba'us sunnah, menjauhi al-bid'ah dan seterusnya. Adapun penulis buku ini insyaallah sudah masyhur karena sudah kita lewati beberapa kitab beliau, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah mujaddid di abad ke-13 Hijriah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, innallaha yab'atsu li hadil ummah ala ra'si kulli sana man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah menjadikan untuk umat ini setiap 100 tahunnya orang-orang yang memperbaharui agamanya, yaitu yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran Islam yang telah banyak dilalaikan oleh umat Islam, terutama pada zaman beliau dan juga sampai detik ini, masalah at-tauhid, masalah dua kalimat asyhadah. Dan itu sekali lagi tergambarkan dalam berbagai karangan-karangan karya-karya ilmiah beliau. Dan pentaklik, ya taklik itu artinya komentar, yang dikomentari oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala. Beliau juga kata para ulama mujaddid ya abad ini, karena beliau sangat luar biasa perjuangannya dalam mendakwahkan tadi dua kalimat asyhadah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, terutama dari segi pemahaman dan juga dari segi pengamalannya. Ya, adapun beliau juga sudah sangat masyhur, tidak perlu panjang lebar untuk kita menjelaskan biografi beliau. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, imamu hadal asar wa mujaddidu. Nah, langsung sekarang kita baca ya, sebetulnya syarah buku ini banyak sekali. Di antaranya Syarhu Fadl Islam oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, dan insyaallah kita banyak juga akan mengambil faedah dari beliau. Ada juga syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan, syarahnya Syekh Shalih Al-Syekh, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Demikian pula yang mungkin masih berupa muhadharah atau video di YouTube misalnya,
Sangat banyak, di antaranya juga Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, dan juga pernah kita pada waktu awal-awal pandemi ikut kajian beliau Fadlul Islam secara Zoom. Ya, jadi banyak sekali. Cuma kita pakai taklik Syekh Abdul Aziz bin Baz karena memang ringkas, dan juga ingin kita juga istilahnya mengamalkan sabda Rasul, al-barakatu ala kabirikum, bahwasanya keberkahan ilmu itu ada pada kibar para al-ulama. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala. Taklik sekali lagi artinya itu komentar. Artinya lebih ringkas daripada syarah secara umum, ya. Ada istilah syarah, ada istilah apa? Taklik, ya. Secara umum namanya taklik, komentar itu lebih singkat daripada apa? Syarah. Atau kalau mungkin kita katakan syarah singkat lah, ya. Meskipun terkadang ada istilah taklik lebih panjang daripada syarah, sekedar penamaan saja. Contoh, kita dulu pernah mengajar, mempelajari syarah sunnah, ya. Syarahnya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi terhadap kitab Syarah Sunnah Imam Muzani. Imam Muzani punya kitab apa? Syarah Sunnah, disarah oleh siapa? Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Itu syarah. Tapi tipis. Yang kita sekarang pelajari, mengajar di TV Roja, taklik ala Syarih Sunnah oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad. Tapi lebih tebal daripada syarahnya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Jadi terkadang taklik itu lebih panjang daripada apa? Saya cuma sekedar penamaan saja. Cuma kalau di sini memang karena singkat taklik Syekh bin Baz, kita pakai karena waktunya sangat terbatas, hanya sebulan sekali kita kaji, maka ambil yang secara ringkas. Fadlul Islam ini matan buku yang sangat ringkas sebetulnya. Insya Allah sebetulnya kalau mau daurah sehari semalam, insya Allah bisa selesai. Ya, kalau sekadar apa? Taklik, ya. Makanya sampai dibuletinkan, ya. Ini buletin. Ini sebetulnya ringkas namun padat isinya, dan itu salah satu keutamaan karya-karya ilmiah Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Singkat, ya, namun padat isinya, dan selantiasa berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-salaf. Itu ciri khas karya-karya beliau seperti yang sudah kita lewati, dan juga yang ada dalam kitab ini Fadlu al-Islam. Baik, kita mulai membaca dari awal. Kalau yang ada di cetakan ana halaman 5, sebagaimana biasanya beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah. Dan sudah sering kita sampaikan, para ulama ketika memulai kitab-kitab beliau dengan basmalah, untuk mengikuti Al-Quranul Karim, setiap suratnya dimulai dengan basmalah kecuali surat At-Taubah, dan juga dalam rangka mengikuti sunnah Rasul ketika beliau menulis surat kepada para penguasa di waktu itu dimulai dengan Al-Basmalah. Dan alhamdulillah di masjid ini kita juga sudah mengkaji tafsir surat Al-Fatihah, di antaranya tentang Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Silakan didengarkan lagi kajian tentang Bismillahirrahmanirrahim dari surat Al-Fatihah. Wa bihi nasta'in, dan kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Ini sebagai takkid penguat, karena di antara makna bismillah nasta'inu billah. Ya, sudah kita sampaikan, di antara makna bismillah itu aku memohon pertolongan kepada Allah. Kita keluar rumah tadi membaca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, minta tolong kepada Allah agar kita apa? Bisa sampai ke tempat ini, bisa betul-betul mengambil faedah dari majelis ini, dan seterusnya. Itu di antara makna bismillah, minta tolong kepada Allah. Dan beliau menguatkan lagi dengan kata-kata wa bihi nasta'in, dan kepada Allah kami mohon pertolongan. Bab pertama, bab fadlil Islam, bab tentang keutamaan al-Islam. Sebetulnya kata-kata fadlu di sini artinya fadail, keutamaan. Kata para ulama, keutamaan Islam tidak bisa dihitung, sangat amat banyak.
yang disebutkan oleh Syekh pada bab ini hanya sebagian saja. Kemudian arti al-Islam, kata para ulama, Islam itu ada dua maknanya. Seperti yang pernah disampaikan dalam kajian kitab Al-Usulul Tsalatsa. Ada makna umum, ada makna khusus. Arti Islam secara umum seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Usulul Tsalatsa, al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada perintah Allah. Dan al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan yang melakukan kesyirikan tersebut. Ini Islam secara umum. Dalam artian setiap nabi, setiap rasul memeluk, mengajarkan, menyeru kepada Islam yang bermakna umum ini. Maka sudah kita pernah sampaikan, kita harus meyakini semua nabi rasul agamanya satu, yaitu agama Islam. Islam yang mana? Ya tadi, Islam yang bermakna umum, yang dibangun di atas tauhid, di atas ketaatan kepada Allah, di atas al-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan yang berbuat kesyirikan. Ini Islam yang dipegang oleh semua nabi dan rasul. Makanya Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, nahnu ma'asyiral anbiya dinuna wahid. Kami para nabi agama kami satu, yaitu agama al-Islam. Makanya kalau kita baca juga dalam banyak ayat Al-Quran tentang para anbiya, para rasul, mereka satu agama. Wa nahnu lahu muslimun, kami adalah al-muslimun. Ini sekali lagi Islam yang bermakna umum. Adapun yang kedua, Islam yang bermakna al-khas, khusus, yaitu maja'a bihi Rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Islam secara khusus, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Bab Fadli al-Islam. Ini judul babnya, dan karena ini yang pertama disebutkan, maka judul bukunya Fadlu al-Islam. Bab-bab berikutnya beda. Ini salah satu metode ulama kalau menyebut judul ambil dari apa? Bab pertamanya. Ini ada dalam beberapa kitab demikian, ya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, sebagaimana kebiasaan beliau dalam kitab-kitab beliau selalu memulai dengan dalil qala Allah wa qala Rasul, ya, kemudian diiringi dengan ucapan para salafus saleh seperti yang sudah kita contohkan tadi dalam kitab tauhid, misalnya kitab Usulul Tsalatsa, Kasyfus Syubhat, kitab Usulul Sittah yang sudah kita selesaikan di sini. Beliau tidak menulis kecuali dengan berdasarkan dalil qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Nah, beliau membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis dalam bab ini untuk menjelaskan bab ini dengan apa? Ayat-ayatnya. Beliau enggak menambahkan sama sekali dari ucapan beliau. Hanya qala Allah wa qala Rasul, ya. Makanya meskipun ya seperti yang kita sampaikan tadi, bentuknya bisa jadi buletin, tapi kalau disarah seperti ini, ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili sarahnya sampai ini 400 halaman, ya. Ada pula yang mungkin lebih dari ini. Intinya sekali, karena apa? Beliau hanya menukil ayat ataupun hadis, dan itu kalau ditafsirkan, disarah, ya bisa berjilid-jilid sebetulnya. Nah,
Beliau membawakan ayat yang pertama tentang keutamaan Islam, yaitu firman Allah surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Dalam Sahih Bukhari Muslim, seperti yang sering kita sampaikan, orang Yahudi mereka paham ayat ini. Sampai orang Yahudi pernah berkata kepada Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, laqad qara'tum ayatan law alaina ma'syal yahud nazalat la takhadalikal yawma idan. Kalian telah membaca ayat yang kalau diturunkan atas kami orang Yahudi ayat tersebut, kami akan menjadikannya sebagai hari raya. Ini kelakuan orang Yahudi, suka ngarang-ngarang hari raya sendiri. Kata orang Yahudi, kalian wahai umat Islam membaca ayat yang seandainya turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Kemudian mereka membacakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini orang Yahudi paham tentang Islam, namun mereka seperti yang kita sampaikan, maghdubi alaihim, mereka paham namun nggak mau mengamalkan. Kata Umar bin Khattab, aku tahu kapan turunnya ayat tersebut, yaitu turun di Hajatil Wada di hari Jumat Asyata Arafah, pada waktu hari Arafah. Dalam kisah yang lain, ada orang Yahudi berkata, ini dalam Sahih Muslim, kalau tadi dalam Sahih Bukhari Muslim, kalau ini dalam Sahih Muslim, kisah Yahudi dengan Salman Al-Farisi. Orang Yahudi mengatakan, allamakum nabiyukum kulla syihatal khira. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Ini juga mendukung tadi. Mereka paham Islam itu sudah sempurna. Rasul sudah menjelaskan semuanya. Maka naudzubillah min dzalik, kalau kita sudah paham ayat ini namun masih berpaling dari ajaran Rasul SAW dengan mengarang-arang ibadah atau akidah yang baik. Intinya inilah ayat yang menunjukkan akan kesempurnaan Islam dan sekaligus tentang salah satu keistimewaan Islam dan salah satu keutamaan Islam. Kata para ulama, di dalam ayat ini ada 3 keutamaan Islam. Yang pertama, Islam sudah sempurna. Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Jelas. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan hadhihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ini adalah nikmat Allah yang terbesar atas umat Islam, yaitu dengan Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Mereka pun manusia, kaum muslimin tidak butuh ajaran selain ajaran Islam, selain ajaran Rasulullah SAW. Wala ila nabiyyin ghaira nabihim. Mereka enggak butuh nabi selain nabi mereka. Walihada ja'alahu Allah khatamal anbiya wa ba'atsahu ila tsaqalain al-jinni wal ins. Oleh karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan diutus kepada jin dan manusia. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ahu. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul, dan tidak ada ajaran Islam kecuali yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib untuk kita pahami. Islam telah sempurna dengan apa? Tadi kata Imam Ibnu Katsir, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas,
sudah semuanya dipatenkan, dibakukan, tidak ada lagi nasikh wan mansukh, ya, semuanya sudah apa? Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Islam sudah sempurna. Agama Islam agama yang sempurna. Makanya namanya sudah sempurna, enggak boleh ditambah-tambahi. Kalau ditambahi apa? Ditolak. Seperti kata para ulama, kalau misalnya ada gelas airnya sudah penuh, sudah sempurna, bek sudah, antum tuangkan, diterima enggak, masuk enggak? Meluber dia. Itulah sabda Rasul, nanti akan disampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak sesuai dengan ajaran Rasul, tertolak, ditolak. Seperti tadi, nuangkan air ditolak, dia akan meluber, jatuh dia. Kemudian yang kedua, di antara makna ayat tadi tentang keutamaan Islam, Allah mengatakan wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan atas kalian agama kalian, nikmatku tadi. Makanya tadi kata Imam Ibnu Katsir, di antara nikmat Allah yang terbesar atas umat ini, Allah sempurnakan Islam. Ini nikmat. Makanya sudah kita sampaikan tadi, di antara motivasi kita mengkaji kitab ini untuk kita lebih bersyukur kepada Allah. Islam sudah sempurna, kita syukuri sudah. Dengan apa? Yaitu di antaranya mengamalkan yang sudah ada ajarannya ini. Tidak usah menambah-nambah lagi. Kalau menambah-nambah lagi, berubah dari nikmat kepada niqmah, azab, siksa. Naudzubillahi min dzalik. Artinya kalau orang itu nggak mau mengamalkan Islam yang sudah sempurna ini, berarti dia tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, yang kedua dari keutamaan Islam sesuai dengan ayat ini, Islam adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah ridha Islam sebagai agama kita. Artinya Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhai. Inna dina indallahi al-Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, dalam ayat ini ada 3 keutamaan Islam. Yang pertama tadi apa? Islam sudah sempurna. Yang kedua, Islam adalah nikmat Allah. Yang ketiga, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kata para ulama, kalau Islam sudah Allah ridhoi, yaitu Islam ala Rasul tadi, berarti kalau kita mau mencari ridha Allah, ya cari Islam ala Rasul SAW tadi. Makanya kita sampaikan tadi di awal, bab ini, buku ini menjelaskan tentang sebetulnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu konsekuensinya kita mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam yang Allah ridhoi adalah Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar pengakuan ajaran Islam, namun Islam tidak pernah mengajarkannya. Allah nggak ridho dengan itu. Yang Allah ridhai hanyalah Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut ayat berikutnya, surat Yunus ayat 104. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum." Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang agamaku, maka aku tidak akan menyembah yang kalian sembah selain Allah, namun aku menyembah, mengibadahi Allah yang mewafatkan kalian. Yang pertama di antara yang menunjukkan tentang keutamaan Islam dalam ayat ini, dan sekaligus merupakan ciri khas Islam, sekaligus merupakan keistimewaan Islam, yaitu firman Allah, in kuntum fi syakkin min dini. Jika kalian ragu terhadap agamaku, kata para ulama, di antara ciri khas Islam, keutamaan Islam, Islam itu agama yakin.
Agama yang dibangun di atas al-yakin, keyakinan, bukan keraguan. Makanya kalau kita pelajari syarat la ilaha illallah, di antaranya apa? Al-yakin. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Ada berapa? Hah? Ragu-ragu ini. Islam sudah diajari Islam nggak boleh ragu-ragu, yakin. Ada berapa suratul la ilaha illallah yang masyhur? Ada 7. Sebagaimana kata Al-Hafidz Al-Hakami, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dengan 7 syarat itulah kalimat la ilaha illallah diikat. Dalil-dalilnya ada pada nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fa innahu lam yantafi qailuha binutqi illa haitsu yastakmiluha. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa mengambil manfaat dari la ilaha illallah sampai dia mengamalkan, menyempurnakan 7 syarat tersebut. Al-ilmu wal yakinu wal qabul wal inqiyad. Ilmu, keyakinan, penerimaan, ketundukan, wasidq wal ikhlas wal mahabbah. Kejujuran, keikhlasan, kecintaan. Ya, ilmu, keyakinan, penerimaan, ketundukan, keikhlasan, kejujuran, dan kecintaan. Di antaranya al-yakin. Islam itu dibangun di atas keyakinan. Yakin tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Harus yakin. Gak boleh ada keraguan. Enggak yang lain juga sesembahannya hak. Tidak, gak boleh ada keraguan. Harus yakin betul. Makanya juga di antara 2 rukun la ilaha illallah an-nafyu wal isbat, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan sesembahan selain Allah, menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang harus yakin, tidak boleh ada keraguan. Harus yakin Islam satu-satunya agama yang hak, tidak boleh ada keraguan. Ya. Ini sekali lagi di antara keutamaan Islam, di antara keistimewaan Islam, agama al-yakin, dinul yakin. Sebagaimana firman Allah tentang ciri orang beriman juga dalam akhir-akhir surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Ciri orang yang beriman, ciri Islam, yaitu apa? Agama yang dibangun di atas keyakinan. Makanya Islam sangat mengecam sikap pelin-pelan, sikap mencela-mencela, terutama dalam masalah al-aqidah. Seperti yang sudah sering kita ucapkan, nukilkan dari asar riwayat Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasul. Beliau mengatakan, i'lam anna dhalala haqqud dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Iyyaka wa talawun fi dinillah. Ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang nyata kalau engkau pelin-pelan mencela-mencela, terutama dalam masalah akidah. Dan kata beliau, jauhilah sikap mencela-mencela dalam agama, karena agama Allah itu satu. Ya, karena apa? Berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan Islam juga dalam ayat tadi kata para ulama, yaitu dalam firman Allah, fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffaqun. Ini mirip dengan surat Al-Kafirun. Islam adalah agama tauhid yang menyembah hanya kepada Allah, yang menyeru hanya kepada Al-Ilah Al-Wahid, Allahus Samad. Kemudian sekaligus berlepas diri daripada kesyirikan. Seperti yang kita sampaikan, di antara makna Islam al-bara'atun nasyirki wa ahlihi. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Kafirun menamakan surat Al-Kafirun adalah suratul bara'ah, surat yang menjelaskan tentang al-bara'ah, berlepas dirinya Islam dari sesembahan-sesembahan selain Allah. La a'budu ma ta'budun. Itu
makna dari surat Yunus 104 yang berkaitan dengan bab keutamaan Islam. Ayat yang ketiga, surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah akan memberikan 2 kali lipat dari rahmatnya dan akan memberikan kepada kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya, dan Allah akan ampuni kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini kata para ulama ada 3 keutamaan Islam. Yang pertama, kalau kita di atas Islam ala Rasulullah SAW, di atas Islam yang berdasarkan tauhid tadi, kita jauh dari kesyirikan, maka keutamaannya Allah berikan pahala 2 kali lipat. Ya, yu'tikum kiflaini min rahmati. Nanti akan diperjelas lagi dalam hadis yang akan datang, bahwasanya keutamaan Islam, keutamaan kaum muslimin dibandingkan umat yang lainnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Di antaranya ayat ini mengatakan yu'tikum kiflaini min rahmati. Namun tadi dengan syarat di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang berikutnya dalam ayat ini, wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Allah memberikan kepada kalian cahaya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana kata Thalaq bin Habib rahimahullah ketika mendefinisikan tentang apa itu takwa, anta mala bi taatillah ala nurin minallah. Engkau melaksanakan perintah Allah di atas cahaya Allah, yaitu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini cahaya yang Allah berikan kepada umat Islam agar umat Islam bisa berjalan dengan baik dan benar dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia yang fana ini. Allah berikan apa? Cahaya sebagai petunjuk. Kemudian yang berikutnya dari keutamaan Islam dalam ayat ini yaitu wa yaghfir lakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Kalau sekali lagi tadi berpegang teguh dengan Islam yang benar, Islam ala Rasulillah, Islam yang di atas at-tauhid. Apalagi dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, ya ibna Adam, lau ataitani bi qarabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qarabil ardi maghfiratan. Kata Allah dalam hadits qudsi, wahai anak Adam, seandainya kalian bertemu denganku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, namun engkau datang kepadaku tidak dalam keadaan berbuat syirik, aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi juga. Ini dalil dari ayat, dari hadis tentang keutamaan Islam. Allah akan mengampuni umat Islam kalau mereka di atas at-tauhid. Sebagaimana firman Allah juga, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Jadi dari 3 ayat tadi ada berapa keutamaan sudah? Ada 8. Ya, antum kasih ringkasannya. Ya, ada 8 keutamaan Islam. Yang pertama tadi apa? Islam agama yang sempurna. Yang kedua, Islam nikmat dari Allah. Yang ketiga, Allah ridho dengan Islam atau Islam agama yang Allah ridhoi atau satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Yang keempat, Islam adalah agama apa? Al-yakin,
yang dibangun di atas keyakinan. Yang kelima, Islam adalah agama at-tauhid dan sekaligus berlepas dari kesyirikan. Yang keenam, pahala umat Islam dilipat gandakan. Yang ketujuh, Allah berikan cahaya kepada umat Islam. Yang kedelapan, wa yaghfir lakum, Allah ampuni dosa-dosa umat Islam, yaitu tadi yang di atas at-tauhid dan as-sunnah. Sekarang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah dalil tentang keutamaan Islam atau umat Islam dari sabda Rasulullah SAW. Hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, wa fi sahih an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul SAW bersabda, mathalukum wa mathalu ahlil kitabain kamathali rajulin istajara ujara. Permisalan, perumpamaan kalian dan perumpamaan ahli kitab Yahudi dan Nasara itu seperti seseorang yang menyewa para pegawai, karyawan atau tukang. Faqala, lalu orang itu, sang bos, sang jeragan berkata, man ya'malu li min ghudwah ila nisin nahar ala qiratin. Kata orang tadi yang menyewa pegawai tukang, dia mengatakan kepada tukangnya, siapa yang mau bekerja untukku dari terbitnya fajar sampai pertengahan siang, yaitu zuhur, dengan upah qirat. Ya, kalau kita umpamakan sekarang qirat itu dengan upah 1 juta misalnya, ya nggak tahu kerja apa ini, ya mulai dari subuh sampai zuhur gajinya 1 juta misalnya. Fa'amnatil Yahud, orang Yahudi yang mengambil tawaran itu, orang Yahudi yang bekerja di waktu itu. Sumakala, kemudian orang itu mengatakan lagi kepada karyawan tukang-tukangnya, man ya'mali min nisfin nahar ila salatil asr ala qirat. Siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang, yaitu setelah zuhur tadi, sampai waktu asar, gajinya juga sama, ala qirat. Ya, kalau kita umpamakan uang sekarang misalnya 1 juta misalnya. Fa'amatin Nasara, orang Nasara yang mengambil tawaran tadi, mereka yang bekerja di waktu itu. Sumakala, kemudian orang itu mengatakan kepada yang lain, man ya'maluli minal asr ila antaghiba syams ala qiratain. Barang siapa yang mau bekerja untukku dari waktu selesai asar sampai maghrib, bayarannya 2 kali lipat ala qiratain, 2 juta. Maka fa'antum hum, kalian umat Islam yang mengambilnya. Ini sama dengan ayat tadi. Umat Islam pahalanya 2 kali lipat dibandingkan Yahudi wan an-Nasara. Ini menunjukkan keutamaan Islam dan kaum muslimin. Faghadibatil Yahud, orang Yahudi pun marah, gak terima. Demikian pula wan Nasara, orang Nasara. Apalagi Yahudi, waktu kerjanya lebih lama, kok gajinya lebih sedikit dari umat Islam. Orang Nasara demikian, lebih banyak waktunya bekerja, namun lebih sedikit dari umat Islam. Mereka pun gak terima, mereka pun marah. Faqalu, mereka berkata, mereka protes, malana aktsaru amalan wa aqallu ajra. Kenapa kami yang lebih banyak waktu kerjanya namun sedikit upahnya? Qala, maka orang itu mengatakan, hal naqastukum min haqqikum, apakah aku mengurangi bayaran kalian? Kan perjanjiannya apa? Bayarannya berapa? 1 juta, kalian terima. Kok ketika ada yang digaji 2 juta, kok marah? Apakah aku mengurangi gaji kalian?
Ya, qalulah, mereka menjawab tidak. Qala fadzalika fadri utihi man asya. Itulah karunia dariku, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ini sekali lagi hadis yang menunjukkan keutamaan Islam dan umat Islam. Waktu mereka beramal sedikit, namun pahalanya lebih banyak. Ya, dan ini juga banyak disebutkan dalam banyak riwayat hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan pahala umat al-Islam. Apalagi yang di zaman al-ghurbah, keterasingan, malah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam riwayat ajru khamsina minkum. Orang yang di atas keterasingan akidah yang sahihah, keterasingan as-sunnah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 50 kali lipat dibandingkan pahala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya tentang keutamaan Islam juga, wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Orang-orang sebelum kami tidak diberikan petunjuk oleh Allah tentang keutamaan hari Jumat. Fakana lil yahudi yaumus sabt. Orang Yahudi memilih hari yang utama hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahad. Orang Nasara memilih hari yang agung menurut mereka hari apa? Hari Minggu, hari Ahad. Faja'allahu bina. Allah memberikan petunjuk kepada umat Islam. Fahadanallah liyaumil jum'ah. Allah berikan petunjuk kepada kita tentang keagungan keutamaan hari Jumat. Ya, apalagi dalam riwayat kata Rasul SAW, khairu yaumin talat fihi syams. Hari yang paling utama ketika terbitnya matahari yaumul al-jum'ah. Allah berikan petunjuk kepada umat Islam, Allah berikan hari Jumat kepada umat Islam. Ya. Wa kadzalika hum tabaun lana yaumal qiyamah. Demikian mereka orang Yahudi, orang Nasara akan mengikuti kita pada hari kiamat. Artinya umat Islam, umat yang terakhir, namun yang dibangkitkan, dikumpulkan, bahkan yang dimasukkan ke surga pertama kali oleh Allah sebelum umat-umat yang lainnya. Nahnul akhirun min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kami umat Islam yang terakhir diutus di atas muka bumi ini, namun kami yang pertama pada hari kiamat. Di dalam hadis ini ada beberapa keutamaan Islam dan kaum muslimin, yaitu tadi Allah menunjukkan keutamaan hari Jumat yang tidak Allah tunjukkan kepada umat-umat yang lain. Yang kedua dari hadis ini, di antara keutamaan Islam atau yang menunjukkan keutamaan Islam kata para ulama, yaitu tentang umat Islam, umat yang terakhir di dunia namun yang pertama di akhirat, yang dibangkitkan, dikumpulkan, yang dihisab, yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengumpulkan kita ke dalam surganya kelak. Hadis berikutnya, antum sekali lagi ringkas sendiri ya, sudah berapa poin nanti itu. Wa fihi ta'liqan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Dalam Sahih Bukhari juga ini ada sedikit mustalah hadis, ada penjelasan tentang istilah hadis al-mu'allaq.
Ya, tambahan faedah masalah ilmu hadis, kata ulama, Imam Bukhari itu, kalau antum pernah buka Sahih Bukhari, sebagaimana ulama-ulama hadis yang lain ketika menulis kitab, misalnya Sunan Abu Dawud mengatakan hadatsana kok Nabi, cerita, mengajarkan, mengabarkan kepada kami kok Nabi, gurunya Imam Abu Dawud. Demikian pula Imam Bukhari menyampaikan riwayat-riwayat sanadnya dari gurunya guru sampai kepada Rasul atau kepada para sahabat. Ini yang istilahnya hadis yang musnad, yang disanadkan, diriwayatkan dari Imam Bukhari gurunya sampai kepada Rasul. Adapun hadis yang dinamakan mu'allaq, ta'liqon, jadi antum jangan menerjemahkan ta'liqon sebagaimana kata-kata ta'liq. Ya, ta'liq itu komentar tadi kan artinya. Kalau di sini dalam istilah ulama al-hadis, ta'liq itu bukan komentar. Ta'liq itu seorang ahli hadis menyampaikan sabda Rasul misalnya tanpa menyebutkan perawi-perawinya. Ya. Jadi disembunyikan sanadnya tadi. Ini namanya apa? Hadis mu'allaq. Seperti dalam hadis ini Imam Bukhari mengatakan bab tentang misalnya apa gitu, kemudian disampaikan qaulun Nabi bersabda, langsung disebutkan. Imam Bukhari mengatakan Nabi bersabda. Gak mungkin Imam Bukhari langsung ketemu siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari tidak menyebutkan apa sanadnya sampai kepada Rasul. Kalau ada dalam kitab Sahih Bukhari seperti itu namanya hadis apa? Al-mu'allaq. Namun kalau kata ulama, Imam Bukhari menyampaikan qala Rasul langsung, itu bisighatil jazm, pasti hadisnya sahih. Pasti dalam kitab yang lain terkadang Imam Bukhari menyebutkan sanadnya. Cuma dalam bab itu saja Imam Bukhari tidak menyebutkan apa? Periwayatan-periwayatannya. Ya, sekali lagi ini sekedar maklumat. Paham nggak paham? Wallahu a'lam sudah. Ya, cuma jangan sampai antum, apalagi yang baru belajar bahasa Arab tadi, ta'liq kok apa artinya wa fi ta'liqon? Apakah Bukhari bukan mengomentari sebagaimana pembahasan kita ta'liq. Makanya sekali lagi kata ulama, di antara yang wajib diperhatikan oleh penuntut ilmu harus paham istilah dalam setiap bidang keilmuan. Istilah dalam ilmu hadis kadang beda dengan bidang akidah. Terkadang. Contoh yang sering kita sampaikan, Imam Bukhari mengatakan atau ulama hadis mengatakan rawahu asy-syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua syekh. Siapa itu? Bukhari, Muslim. Tapi kalau dalam akidah, kelompok Syiah Rafidhah mereka menolak kekhalifahan dua syekh. Siapa yang dimaksud dengan dua syekh itu? Abu Bakar wa Umar. Kata-katanya sama, dua syekh. Namun dalam bidang akidah rata-rata pemahaman itu kepada siapa? Abu Bakar wa Umar. Kalau syekhon dalam ilmu hadis, ulama hadis, maksudnya Bukhari dan Muslim. Ya, tolong dipahami hal ini. Kata Rasul SAW, ahabbuddin ilallah al-hanifiyatus samhatu. Agama yang dicintai oleh Allah, agama yang hanif, yang lurus, yaitu lurus di atas at-tauhid, yang berlepas dari kesyirikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dalam keadaan hunafa, hanif, yaitu al-muqbil ala tauhid, yang mengarah kepada tauhid, menyimpang dari syirik, yaitu namanya al-hanif, mengarahkan wajahnya, ibadahnya hanya kepada Allah dan berlepas daripada kesyirikan, itu al-hanif. Kata Rasul, agama yang dicintai oleh Allah atau yang paling dicintai oleh Allah, agama yang lurus, yang mengarah kepada tauhid, menjauh dari syirik. Dan as-samha, yang mudah, mudah dalam segala hal, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah,
dalam masalah muamalah. Itu agama yang paling dicintai oleh Allah. Contoh, Islam itu agama yang mudah dalam masalah akidah. Yaitu apa? Hanya menyembah kepada Allah. Allahu Ahad. Gak ruwet. Ya, menyembah apa? Banyak sesembahan. Atau dalam masalah tauhid asma wa sifat, cukup menetapkan apa adanya. Allah punya sifat istiwa, punya sifat murka, sifat ghadab, mahabbah, cinta, ridha sesuai dengan kebesarannya. Allah punya sifat wajah, sifat tangan sesuai dengan kebesarannya, gak serupa dengan makhluk. Selesai masalah. Beda dengan akidah kelompok yang menyimpang. Mereka mengatakan kalau Allah punya sifat istiwa, nanti Allah sama dengan makhluk. Allah nanti butuh kepada arsy dan sebagainya. Artinya itu kekuasaan. Ini apa? Akidah yang susah, yang sulit, yang ruwet bin jelimit ben apa? Ribet. Ya. Cukup tetapkan, selesai sudah, tanpa diserupakan dengan makhluk. Dalam masalah akidah demikian. Demikian pula dalam masalah ibadah. Islam itu mudah. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikumul al-usra. Secara asal itu mudah. Contoh, ini kemudahannya dari segala sisi. Hukum semua, hukum Islam, syariat Islam semuanya itu mudah. Gak ada yang susah. Ya, semuanya apa? Mudah. Contoh, salat bagi laki-laki itu di mana? Masjid. Kenapa? Karena memang laki-laki itu secara asal di luar rumah, kerja dan seterusnya, diperintahkan untuk salat di masjid. Perempuan dianjurkan salat di mana? Karena kerjanya memang di rumah. Itu secara asal apa? Islam itu mudah. Demikian pula kalau dibandingkan dengan umat yang lain. Contoh ya, dahulu di antara Bani Israil syariatnya, kalau mau tobat syaratnya harus membunuh dirinya sendiri. Itu tobatnya orang-orang sebelum kita dari Bani Israil. Kalau kita cukup dengan apa? Menyesali, bertekad tidak mengulangi lagi, ya, kemudian juga meninggalkan maksiat tersebut. Dalam segala sisi Islam itu mudah. Apalagi kalau ada udzur, ada banyak kemudahan. Sholli qaiman fa ilam tasati fa qaidan. Kalau nggak bisa salat dengan berdiri, dengan apa? Duduk. Puasa di bulan suci Ramadan, kalau ada yang sakit, yang musafir, tidak wajib untuk salat puasa pada waktu itu. Mudah dalam segala hal. Ya. Cuma jangan apa? Disalahartikan. Wah, Islam kan mudah, nggak apa-apa, nggak salat Allah ghafur. Ini beda. Ini apa? Ngarang-ngarang kemudahan. Ini hanya apa? Mengikuti hawa nafsu. Ya. Makanya dalam Islam segala bentuk perintah itu dibatasi, disyaratkan fattaqullaha bertakwalah kepada sesuai dengan kemampuan. Wah, susah Ustaz haji sekarang ini. Ya sudah, kalau emang sampai 50 tahun antrinya sudah fattaqullaha masatatum, gugur kewajiban la yukallifu nafsan illa usaha. Ya, kalau antum punya prinsip seperti itu, enggak cari jalan pintas. Waduh, kalau susah lewat negara lain sajalah. Nanti di sana diusir antum. Naudzubillahi min dzalik. Sudah, kalau emang ya belum waktunya, fattaqullaha masata'tum. Allah enggak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuan. Ad-din yusr, agama mudah. Ya, jadi sekali lagi dalam hadis ini ada 3 keutamaan Islam kata para ulama. Yang pertama, Islam agama yang paling dicintai Allah. Ahabbuddin ilallah. Yang kedua, Islam itu agama hanif, agama tauhid. Maka tidak bisa disamakan dengan agama yang lain yang memiliki banyak Tuhan, yang menyembah banyak sesembahan. Ini ciri khas Islam, keistimewaan Islam, keutamaan Islam, agama hanif yang lurus. As-samha yang mudah. Ya. Apalagi Rasulullah SAW juga banyak mengajarkan kepada kita as-samha, kemudahan dalam bermuamalah. Dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, rahimallah abadan samhan ida ishtara. Allah merahmati seorang hamba yang sangat mudah dalam berjual beli. Gak ruwet, ya. Misalnya nawar sayur, sampai kalau bisa itu ya
luar biasa. Ya, hanya selisih 5. Ya, misalnya kalau dulu ya 5 perak itu terus ya ditawar lagi, nanti keluar lagi, masuk lagi, tawar lagi. Itu pernah anak dapat dulu, ini sekedar ya waktu di pameran buku di sana Arab Saudi. Ada satu teman itu yang luar biasa, kalah emak-emak ya kalau nawar. Sampai selisih 1 rel itu bolak-baliknya berapa kali? Hanya nawar apa? 1 rel. Ya luar biasa. Artinya ya sewajarnya lah, jangan ruwet-ruwet. Hanya selisih berapa rel, bulat-bulat terus ya. Ya tawar, ya boleh enggak 1 misalnya harganya 100.000 misalnya. Ditawar kalau bisa 99.000. Ya, hanya selisih 1.000 misalnya. Itu terus. Nanti berapa menit lagi datang. Gimana? Boleh enggak? Enggak boleh, pergi lagi. Datang lagi, hanya tahu. Ini mana masih Anas ajnas pada Rasulullah SAW mengatakan rahimallah abadan samhan ida ba'a au ida istarah. Kata Rasulullah, Allah merahmati seorang hamba yang sangat mudah dalam jual beli. Artinya sewajarnya, enggak sampai ribet tadi. Wallahu taala alam. Ya, kita lanjutkan. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala alaikum bisabili was sunnah. Setelah dibawakan ayat hadis yang sahih, sekarang dibawakan ucapan para salaf, di antaranya sahabat Rasul yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, alaikum bisabili was sunnah. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan as-sabil, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat Rasul SAW. As-siratil mustaqim. Alaikum bisabili was sunnah. Ini sama dengan sabda Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa, Rasul pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Makanya yang kita sampaikan tadi, keutamaan Islam yang dimaksud Islam itu Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Rasul, bukan sekedar Islam-islaman, bukan sekedar Islam yang dikarang-karang, namun Islam yang di atas ajaran Rasul dan para sahabat Rasul. Ini ditekankan di sini. Keutamaan Islam di situ, keutamaan Islam yang berdasarkan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Makanya di akhir pembahasan bab ini dibawakan ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan alaikum bisabili was sunnah, pegang erat as-sabil was sunnah, yaitu ajaran Rasulullah SAW. Fa innahu laisa min abadin ala sabrin was sunnah dzakara ar-rahman fa fadat aina min khasyatillah fatamasahumun nar. Sesungguhnya tidaklah seorang hamba yang di atas sunnah Rasul, di atas ajaran para sahabat Rasul, ketika dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, lalu mencucurkan air mata karena takut kepada Allah, tidak mungkin dia disentuh oleh api neraka. Maksudnya, keutamaan tidak disentuh api neraka bagi yang menangis karena berzikir, itu kalau zikirnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini kata Ubay bin Ka'ab. Makanya kata para ulama, jangan tertipu dengan orang yang suka nangis ketika berzikir, yang suka nangis ketika khalwat, kalau dia di atas ajaran selain Rasulullah SAW. Orang-orang yang tadi zikirnya sampai nangis, sampai gugup, tapi di atas kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan dari ajaran Rasul, jangan tertipu. Bukan malah mendapatkan keutamaan, malah mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang betul-betul di atas sunnah, kalau berzikir sampai mencucurkan air mata, itu keutamaannya luar biasa. Sekali lagi, Islam yang mendatangkan keutamaan, Islam yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Walaysa min abadin ala sabin wa sunnatin dzakar rahman faqsha'ar jilduhu min khasyatillah illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa warquha. Ditegaskan lagi, tidaklah seorang hamba yang dia di atas sunnah Rasul, di atas ajaran para sahabat Rasul, kemudian dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah Ar-Rahman, kemudian merinding
seluruh tubuhnya karena takut kepada Allah, kecuali perumpamaannya seperti pohon yang kering dedaunannya, fahiya kadzalik idza asabat rihun fatahata anha waraquha. Perumpamaannya seperti pohon yang kering daunnya, ketika ditiup oleh angin dia berjatuhan. Itulah orang mukmin, meskipun dia ada dosa dan maksiat, kalau dia di atas sunnah, dia di atas tauhid yang benar, maka dosa-dosanya akan berjatuhan sebagaimana tadi. Dedaunan yang kering berjatuhan ketika ditimpa oleh angin. Ini salah satu keutamaan Islam dan umat Islam. Allah banyak membuka pintu-pintu ampunan. Banyak cara untuk menggugurkan dosa. Di antaranya tadi dengan berzikir kepada Allah, dengan rasa takut kepada Allah, dengan juga sampai mencucurkan air mata. Bahkan Rasul mengatakan, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu ainun tahrus fi sabilillah. Mata yang berjaga-jaga di perbatasan negeri Islam dan kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kemudian ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi kata Ubay bin Ka'ab, syaratnya harus ala sabilin wa sunnatin. Kama tahat an hadis syajara wa raquha wa inna iktisadan fi sabrin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sunnatin wasabil. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bersedang-sedang, tengah-tengah di atas sunnah Rasul, di atas ajaran para sahabat Rasul, itu lebih baik daripada ijtihad, berlomba-lomba dalam beramal namun tidak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Sebetulnya ingin kita tuntaskan sedikit, cuma waktunya sudah terlalu panjang ini. Sebelum kita tutup atau mungkin perlu kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ya, tafadhol. Ya, itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Di tengah-tengah keterasingan Islam dan Sunnah, kata Rasulullah SAW, inna min warikum ayyamas sabr, sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang penuh kesabaran. Dalam riwayat, as-sabir ala din kal qabid alal jam, orang yang bersabar dalam berpegang teguh dengan agamanya, akidahnya yang lurus, manhajnya yang selamat, itu seperti yang memegang bara api. Kemudian kata Rasul, lil mutamassik fihinna bima antum yauma idin ajru khamsin. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, sesungguhnya orang-orang yang di tengah keterasingan tersebut itu mendapatkan pahala 50 kali lipat. Kata para sahabat, dari golongan mereka atau dari kita? Kata Rasul, bal minkum, bahkan lebih dari kalian wahai para sahabat. Kata para ulama, ini keutamaan sebagian dari umat yang datang setelah para sahabat ar-Rasul. Kalau kita perumpamakan, keutamaan para sahabat itu 99%. Adapun yang datang setelah mereka hanya 1%. Tetap keutamaannya yang banyak siapa? Para sahabat. Cuma dari satu sisi ini saja ada sebagian umat Islam yang datang setelah para sahabat, keutamaan pahalanya lebih dari para sahabat. Dari satu sisi saja, yaitu bersabar dalam berpegang teguh dengan Islam yang berdasarkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun terbatas pada waktu keterasingan. Dikala mereka diasingkan oleh umatnya karena memegang akidah yang shahihah, karena memiliki pedoman hidup yang berdasarkan ajaran Rasul dan para sahabat
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Gimana? Ini tinggal sedikit kita tuntaskan bab ini atau cukup? Hah? Ragu-ragu ini. Hah? Tapi kita tuntaskan sedikit ya, sampai insyaallah masih ya 10 menitan insyaallah. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala ya habadha naumul aqyas wa iftaruhum kaifa yaghbinuna saral hamqa wa samahum wa limithqali dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqin a'dham wa afdal wa arja min amsal jibal ibadatan minal mughtarrin. Kata Abu Darda dari sahabat Rasulullah, alangkah indahnya tidurnya orang yang al-aqyas, yang cerdik, dan iftarnya mereka, berbukanya mereka, itu tadi umat Islam yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Tidurnya mereka, kerjanya mereka, kalau di atas sunnah Rasulullah SAW tetap dapat pahala ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan, innamal a'malu bin niat. Meskipun asalnya mubah, kalau niatnya itu karena beribadah kepada Allah, tidur karena untuk, misalnya tidur malam, ana mau tidur malam, ana mau tidur pada isya agar ana bisa salat tahajud, agar pagi bisa ikut majelis gak ngantuk misalnya. Niatnya tidur untuk apa? Beribadah, dapat pahala. Demikian pula bangunnya karena ibadah, dapat pahala. Kalau di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka bagaimana orang-orang yang dapat pahala banyak iri dengan bermalamnya orang-orang yang dungu al-hamqa? Ya, ada sebagian umat naudzubillah min dzalik sudah dikasih Islam yang luar biasa keutamaannya, kepingin agama yang lain, atau paling tidak menyamakan dengan agama yang lain. Naudzubillah min dzalik. Lakum dinukum waliyadin. Ikut perayaan umat lain. Naudzubillah min dzalik. Sudah kurang apa Islam ini? Sudah sempurna. Kok ikut-ikutan al-maghdubi alaihim wad-dhalin? Naudzubillah min dzalik. Kata Abu Darda, bagaimana orang-orang yang sudah dikasih banyak keutamaan iri dengan orang yang dungu? Ya, seperti perumpamanya di dunia, orang yang sudah alhamdulillah dikasih kecerdasan dan sebagainya iri kepada orang-orang yang apa? Ya, idiot dan sebagainya. Enak kan dia jadi idiot, nggak diperintah ini, nggak diperintah itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, enak kan jadi orang gila, nggak ada kewajiban sholat. Naudzubillah min dzalik. Dikasih akal yang sehat, minta apa? Akal yang nggak waras atau gila. Naudzubillah. Kaifa yaghbunun sahral hamqa wa samah. Bagaimana mereka iri dengan orang-orang yang dungu, yang idiot. Wali miskali dzarratin min birrin ma taqwa wa yakin a'dhan. Kata beliau, sedikitnya kebaikan kalau diiringi dengan ketakwaan, keyakinan, dengan tauhid dan dengan sunnah Rasulullah, lebih a'dham pahalanya, lebih afdal daripada ibadah orang-orang yang di atas kesesatan, di atas kesyirikan. Artinya sekali lagi, ini keutamaan Islam tadi. Sudah Allah kasih pahala berlipat ganda, kok kepingin kepada agama yang lain. Kemudian taklik dari Samahati Syekh bin Baz rahimahullah, al-maksud min hadza anna Allah ja'ala hadzal Islam huwa afdhal adyan. Ini kesimpulan dari pembahasan kita. Kesimpulannya kata beliau bahwasanya Allah menjadikan Islam sebagai agama yang paling afdal, yang paling mulia. Wa huwa dinullah alladzi bihi sa'ada wan najah. Inilah Islam, agama Allah yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Yaitu dengan syarat tadi, Islam di atas tauhid dan sunnah. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, maka baginya kehidupan yang baik dengan syarat wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah, bertauhid. Wa anal abda law tamassaka bihi wastaqama alaihi lakana lahul jannah wal karamah. Seorang hamba kalau dia betul-betul berpegang dengan Islam yang sahih, Islam ala Rasul, Islam yang dibangun di atas tauhid,
dan dia istiqamah, maka baginya surga Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Ini harus kita yakini, hanya Islam yang sahih, Islam yang di atas tauhid dan sunnah yang bisa mengantarkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang bertauhid dan yang beramal saleh, baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ijtihadatil abad fi salatin aw shamin aw ghairi dzalik ala ghairi sunnah la tanfa'uhu. Dan bagaimanapun ya gesitnya, semangatnya, rajinnya seorang hamba ketika salat, ketika puasa, namun tidak di atas sunnah, gak bermanfaat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaranku, kata Rasul, maka tertolak. Seperti tadi ibaratnya, gelas sudah penuh airnya, kalau ditambahi meluber, gak diterima. Maka ngapain capek-capek gak diterima, apalagi ancamannya juga berat. Ini kesimpulan dari keutamaan Islam, yaitu Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan itu diperoleh bagi yang di atas tauhid dan Islam yang benar, Islam ala Rasul sallallahu. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Demikian pula Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kajian kita juga tafsir surah Al-Fatihah di sini, kisah Umar bin Khattab ketika melihat rahib orang Nasara, menangis beliau. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, ketika aku melihat orang-orang rahib-rahib tersebut, aku teringat dengan firman Allah, amilatun nasibah. Orang-orang itu sudah beramal, sudah beribadah, sampai kata Allah, nasibah, capek, lelah, letih. Namun apakah balasannya surga? Tidak. Kata Allah, tasla naran hamiyah, dimasukkan ke dalam neraka yang menyalahnya. Padahal sudah capek beribadah, capek beramal, tapi justru balasannya neraka. Kenapa? Karena tidak mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata sahabat tadi Ubay bin Ka'ab, iktisad fi sunnah khairan ijtihad fil bid'ah. Lebih baik orang itu bersedang-sedang, tengah-tengah lah dalam beribadah, namun di atas sunnah, daripada serius, rajin, namun tidak di atas sunnah alias di atas kebid'ahan. Maka yang terakhir dalam kata Syekh bin Baz rahimahullah, fal wajib ala jamil mukallafin at-tamassuk bil Islam wal ijtihad fi taatillah. Maka wajib bagi setiap manusia yang mukallaf untuk berpegang teguh dengan Islam, bersungguh-sungguh di atas ketaatan kepada Allah. Hadza huwa tariqun najah, inilah jalan keselamatan fid dunya wal akhirah. Wa hadza huwa tariqus sa'adah, inilah jalannya menuju kepada kebahagiaan yang hakiki. Fal iktisad fil Islam wasair alaih bil qalil khairun min ijtihad fihi bil katsir fi ghairi Islam wa fi ghairi sunnah. Lebih baik bersedang-sedang dalam mengamalkan Islam, sedikit di atas sunnah, lebih baik daripada banyak namun di atas jalan selain sunnah, kata beliau. Wala haula wala quwata illa billah. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada 1-2 pertanyaan lagi silahkan sebelum kita tutup. Ya, tafadhol. Nah, dalam segi bahasa Arab dan juga dalam segi penjelasan ayat hadis, ada istilah zikrul ba'd yuradu bihi al-kul. Terkadang ada disebutkan sebagian,
namun maksudnya itu adalah keseluruhan. Maksudnya kalau diazab ya sebagian anggota tubuhnya itu juga mencakup semuanya. Cuma karena tadi masalahnya apa? Ya, yang disebut tentang keutamaan orang yang menangis karena Allah, yaitu yang tadi matanya mencucurkan air mata tidak akan disentuh oleh api neraka. Maksudnya ya semuanya tidak disentuh oleh api neraka. Cuma di situ disebutkan mata untuk menunjukkan keutamaan apa? Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu namanya zikru al-bad yuradu bihi al-kul. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.